Halo semuanya, perkenalkan nama saya Preska Anjeli. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Atmajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu teori pendekatan konseling, yaitu Gestalt terapi. Sejarah Gestalt terapi ini adalah pendekatan yang termasuk dalam terapi penologikal esensial yang diprasakai oleh Frederick dan bersama istrinya Laura Prowse pada tahun 1940-an. Pendekatan ini mengajarkan konselor dan konseli dalam metode kesadaran fenomenologi, yaitu bagaimana individu memahami, merasakan, bertindak, serta membedakan interpretasi pada suatu kejadian dan pengalaman masa lalu. Ada filosofi. Filosofi yang pertama adalah manusia pada dasarnya bersifat holistik atau menyeluruh. Yang kedua, manusia bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ semata, namun manusia yang sehatlah yang manusia yang memiliki keseimbangan antara ikatan dan organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, manusia yang dapat bertindak secara produktif dalam melaksanakan tugas kehidupan here and now, secara intuitif bergerak menuju pertumbuhan dan aktualisasi dirinya. Manusia memiliki kecenderungan ada deterministik atau pengalaman masa lalu. Yang kedua, kebebasan memilih. Bagaimana manusia itu tidak dipaksa untuk keluar dari masa lalunya atau tidak. Yang ketiga, optimistik, bahwa setiap manusia bisa berubah. Yang keempat, pengaruh biologis, yaitu keinginan melakukan sesuatu. Yang kelima, sosial, dibentuk dari pengaruh lingkungan sosial. Yang keenam, kualitas, sebab akibat yang membahas tentang masa lalu. Yang ketujuh, teleologi, yaitu yang berhubungan dengan masa depan. Yang terakhir itu ke-8, kesadaran, bahwa setiap manusia bersumber dari masa lalu yang terjadi di bawah alam bawah sadar. Itu konsep Gestalt. Yang pertama ada unfinished business yang membahas tentang masalah yang belum terselesaikan di masa lalu hingga saat ini. Yang kedua, here and now, mengutamakan masa sekarang karena masa lalu telah berlalu dan masa depan belum sampai, dan hanya masa sekaranglah yang mengapresiasikan pengalaman pada masa kini. Yang ketiga itu self-actualization, kemampuan seseorang untuk mencapai kemampuan atau kapasitas yang ada di dalam dirinya. Patologi, manusia yang mengalami unfinished business ialah masalah pengalaman, persepsi, perasaan, diri jiwa di masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Manusia yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan mengenai masa depannya sehingga mengganggu fungsi here and now secara pribadi. Tujuan itu membantu individu yang mengalami unfinished business yang belum terselesaikan agar dapat berdamai dengan masa lalunya. Kedua itu membantu individu agar dapat hidup here and now atau masa sekarang sehingga dapat mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk mengaktualisasikan dirinya. Strategi ada unfinished business, yaitu untuk mengurangi rasa pengalaman masa lalu atau nyeri jiwa, persepsi terhadap orang lain. Kemudian self-actualization, kemampuan dalam dirinya itu harus ditingkatkan agar menjadi here and now untuk mengapresiasikan pengalaman masa kini dan sekarang. Selanjutnya itu ada teknik. Teknik yang pertama itu kursi kosong. Teknik kursi kosong ini merupakan intervensi yang kuat yang dapat digunakan untuk membantu konseli dari segala umur, mau umur misalnya 12 tahun sampai 60 tahun ke atas yang memiliki konflik dengan orang ketiga yang tidak dapat hadir dalam proses konseli. Jadi kursi kosong ini tuh kayak semacam fantasi gitu. Contohnya ya, kayak anaknya ini misalnya menyesal bapaknya udah meninggal. Pada saat bapaknya hidup, anaknya itu kayak nakal, kayak ngegele, alkohol. Nah,
narkoba. Dia lakuin tuh segala macem hingga akhirnya dia masuk penjara. Bapaknya kena serangan jantung, meninggal. Nah, dia dibawa nih ke penjara ya kan. Terus di penjara tuh cuma diem, murung, gak mau makan, gak mau itu. Akhirnya datanglah si konselor nih. Konselor ini menghadirkan kursi kosong. Ada 2 kursi kosongnya nih. Satu buat konselor, satu benar-benar kosong. Nah, konselornya itu cuma bisa mengawasi dari jarak jauh untuk melihat nih komunikasinya. Kayak misalnya anak ini tuh bilang, kayak seakan-akan kursi kosong satunya itu bapaknya gitu. Jadi dia bilang, "Pak, aku minta maaf, aku menyesal, aku telah berbuat yang salah ketika bapak masih hidup." Jadi dia tuh meluapkan segala unek-unek dalam hati lah istilahnya. Jadi dia keluarin tuh, dia fantasi, tapi itu dia dalam keadaan sadar gitu. Top dog versus underdog. Top dog di sini menggambarkan bagian dari individu yang mengajukan tuntutan berdasarkan gagasan bahwa individu tersebut harus mematuhi norma dan standar sosial tertentu. Underdog menggambarkan bagian dari individu yang membuat alasan yang menjelaskan mengapa tuntutan ini tidak harus dipenuhi. Seringkali alasan ini bertindak sebagai sabotase internal untuk memastikan bahwa tuntutan tidak pernah dipenuhi. Top dog atau underdog di sini adalah orang yang mengalami perpecahan pada kepribadiannya, yaitu antara apa mereka pikir harus dilakukan atau top dog dan apa yang mereka inginkan atau underdog. Jadi contohnya itu 2 kursi kosong, tapi dia memainkan peran masih dalam dirinya dia masing-masing dari versus top dog ataupun underdog. Teknik pembalikan. Asumsi teknik adalah bahwa gejala dan tingkah laku tertentu seringkali merepresentasikan impuls-impuls yang ditekankan dan laten ada dalam diri individu. Teknik ini mengajak konseling untuk mengambil resiko terhadap ketakutan, kecemasan, dan melakukan kontak dengan bagian dirinya yang selama ini ditolak dan ditekan. Contohnya ini misalnya konselingnya ini kayak pemalu, merasa tersiksa gitu, dia pemalu banget. Tapi konselornya ini berusaha melawan agar dia tuh percaya diri dalam segala hal. Artinya gladiresik. Individu cenderung mengulang fantasi-fantasi yang individu rasa bahwa itu adalah harapan-harapan dari lingkungan. Sehingga ketika individu berada dalam lingkungan tersebut, ia menjadi ketakutan, cemas karena ia tidak akan dapat menampilkan apa yang diharapkan oleh lingkungan. Contohnya itu melalui sharing. Teknik selanjutnya itu melebih-lebihkan atau latihan melebih-lebihkan. Teknik ini membantu konseli untuk menjadi lebih sadar pada tanda-tanda bahasa tubuh, gerakan, postur tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang menjadi sarana komunikasi yang memiliki makna signifikan. Adalah teknik tetap pada perasaan. Sebagian besar konseli cenderung melarikan diri pada perasaan yang tidak menyenangkan dan menghindari situasi yang mengarahkan kepada perasaan yang menyenangkan. Pada teknik ini, konselor meminta konseli untuk tetap pada perasaan ketakutan dan kesakitan dan merasakan proses konseling. Dengan tujuan, konselor mendorong konseli untuk merasakan dan melakukan kegiatan yang cenderung dihindari oleh konseling. Kita ada menganalisis kasus yang pertama itu filosofi. Awalnya itu Randy merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 kakaknya seorang laki-laki, dan ketika Randy masih kecil, ia sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sifat kakaknya tersebut. Sering sekali Randy diminta secara paksa oleh kakaknya untuk mengerjakan pekerjaan tugas rumah yang seharusnya dilakukan oleh kakaknya, seperti menyapu, mengepel, mencuci piring.
Dan uang jajan Randy sering sekali diminta kakaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya tersebut. Selanjutnya patologi. Dengan sikap kakaknya tersebut, ketika Randy masih kecil, sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, hingga Randy tumbuh menjadi seorang remaja dengan sikap yang labil dan agresif. Pada waktu di sekolah, dia melakukan hal yang sama yang pernah kakaknya lakukan kepada dirinya. Dia memalak uang kepada teman-temannya, hingga dijauhkan oleh teman-temannya di sekolah. Tujuannya itu membuat Randy yang mengalami unfinished business agar dapat berdamai dengan masa lalunya. Membantu Randy agar dapat hidup here and now, sehingga mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk mengaktualisasikan dirinya. Selanjutnya adalah strategi. Randy diminta untuk mengurangi rasa unfinished business dan meningkatkan aktualisasi dirinya. Untuk memperpadukan antara unfinished business dan aktualisasinya untuk menjadi here and now. Saya pilih adalah teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini merupakan salah satu cara untuk mengajak klien agar mampu mengeksternalisasikan introyeksi. Dalam hal ini, 2 kursi kosong diletakkan di ruangan. Konselor tersebut meminta konseli untuk duduk di salah satu kursi tersebut dan memainkan peran sebagai underdog atau diri dia yang lemah dan terberdaya. Dan satunya lagi top dog, introyeksi dari kakaknya. Dialog langsung oleh 2 sisi konseli. Teknik ini membantu konseli untuk berhubungan dengan perasaan atau sisi dari dirinya sendiri yang diikarinya. Konseli mengidentifikkan dan mengalami secara penuh perasaan-perasaan yang bertentangan. Kemudian, konselor membantu konseli untuk menyadari bahwa perasaan sebagian dirinya yang sangat nyata untuk mencegah konseli memisahkan perasaannya. Jadi dalam kursi underdog ini masih dalam diri dia sendiri. Sisi top dog juga masih dalam diri dia sendiri. Tapi dia sedang berfantasi bahwa di kursi kosong satunya itu adalah kakaknya. Jadi dia meluapkan segala emosi dia. Dia tuh pengen meluapkan apa yang diinginkan selama dia tuh memendam semua masalahnya.